Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Fadilah dari Psikologi kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Al-Quran dan ilmu jiwa, tentang Islam, sains, dan Islamisasi psikologi. Pada subbab paradigma filosofik fitrah dalam psikologi Islam. Nah, paradigma filosofik fitrah dalam psikologi Islam itu sendiri, kalau dijelaskan secara sederhana, bisa dipahami sebagai wawasan atau cara pandang fitrah dalam memandang atau mengamati manusia. Nah, hal yang dipahami ini dalam paradigma filosofik fitrah itu mulai dari struktur konsep manusia, struktur psikis manusia, konsep motivasi, dan juga sistem kebenaran yang diyakini oleh manusia dalam psikologi Islam itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan konsep-konsep tadi, kalau misalnya dijelaskan secara sederhana lagi, paradigma fitrah itu berarti wawasan tauhid dalam memahami manusia. Selanjutnya, nah, paradigma filosofik fitrah dalam psikologi Islam ini pemaknaannya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok religius dan juga kelompok ilmiah. Nah, pemaknaan yang pertama, pemaknaan dalam sifat religius ini, pendekatannya itu melalui pendekatan keimanan. Kalau pemaknaan paradigma atau ilmiah, ini cara pandangnya ke hakikat realitas. Nah, kedua pemaknaan ini titik temunya itu ada di konsep yang besar, yaitu ada di konsep ketauhidan. Nah, selanjutnya konsep religius ini sendiri terdiri dari 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, ada periode neoklasik, dan juga pandangan modern. Nah, periode klasik ini tuh terbagi ada 3 pandangannya, yaitu ada pandangan fatalisme, netral, dan juga positif. Nah, pertama kita akan bahas dulu ke periode klasik. Nah, yang pertama itu ada makna fitrah dari pandangan fatalistik atau fatalisme. Nah, fatalisme ini tuh diyakini bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu, tanpa memandang faktor apapun. Nah, ketika seseorang itu terikat dengan kehendak Allah buat menjalani kehidupannya, nah itu tuh sudah ditetapin kehendaknya sebelum keberadaannya ada. Nah, yang kedua itu ada pandangan secara netral. Nah, pandangan secara netral ini hadir sebagai jawaban dari pandangan fatalisme. Nah, jadi menurut para ulama netral memandang bahwa fitrah itu bukan sekedar iman secara asal dan juga kufur secara asal. Maksudnya itu seperti apa sih? Jadi seseorang yang baru lahir itu dalam keadaan suci, keadaannya kotor tanpa pengetahuan dan kesadaran apapun tentang iman dan juga kufur. Anak yang baru lahir itu nanti bakal tahu tentang iman dan juga kufur ketika nanti mereka pas sudah dewasa, mencapai kedewasaannya. Nah, yang terakhir dari periode klasik ini ada pandangan positif. Nah, pandangan positif ini
memandang bahwa fitrah itu suatu keadaan kebaikan bawaan. Nah, kebaikan bawaan itu jadi pas seseorang lahir dalam keadaan fitrah, dia dalam suatu keadaan kebaikan bawaan. Dan lingkungan sosialnya lah yang mempengaruhi dan menyebabkan seseorang itu menyimpang dari keadaan kebaikan bawaannya itu. Nah, selanjutnya itu ke periode neoklasik. Nah, periode neoklasik ini merujuk pada surat Al-A'raf ayat 172. Nah, yang mana di sini tuh terdapat tokoh yang bernama Al-Faruqi melihat manusia itu sebagai makhluk yang dikaruniai kemampuan yang unik. Ya, kemampuan unik ini disebut sebagai sensus nominis. Nah, sensus nominis ini tuh adalah kemampuan di mana semua manusia bisa mengakui Tuhan sebagai Tuhannya dan mengenali perintah-perintah sebagai norma dan keharusan. Nah, jadi kesimpulan selanjutnya itu adalah pengetahuan dan juga kepatuhan itu bersifatnya alamiah, sedangkan kedurhakaan bukan bersifat alamiah. Nah, jadi pandangan ini tuh Al-Faruqi memandang bahwa fitrah itu bisa rusak karena adanya dorongan-dorongan yang jahat dan juga hawa nafsu. Nah, selanjutnya ke pandangan terakhir dari pemaknaan fitrah dalam sifat religius itu ada pandangan modern. Nah, pandangan modern ini bisa dibilang punya sifatnya dualis. Nah, pandangan itu bersifat dualis. Yang pertama berlawanan dan juga berbeda. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Gitu tuh. Berlawanan dan juga berbeda. Nah, jadi manusia ini adalah makhluk yang merdeka dan juga pembuat keputusan. Dari dua unsur tersebut, dari dua unsur inilah nih, manusia itu diingatkan buat berjuang secara simultan untuk melalui wahana jihad menuju pemikiran ideal dan juga memerangi atau menentang kebodohan. Nah, penciptaan manusia itu sendiri, memiliki sifat dasar dan potensi ganda. Nah, dari dua pembentuk itu, esensial struktur manusia ini mengakibatkan kebaikan dan juga keburukan. Nah, sebagai dua kemungkinan yang setara dengan manusia untuk memiliki kemungkinan untuk patuh kepada Tuhan dan juga kemungkinan untuk sesat. Nah, selanjutnya kita ke pemaknaan fitrah yang bersifat ilmiah. Nah, kalau pemaknaan bersifat ilmiah ini pendekatannya melalui terhadap hakikat realitas. Nah, dalam pandangan psikologi, terutama psikologi Islam, itu dijelaskan tentang realitas-realitas manusia dan alam yang melingkupi bahwa seluruh tatanan ciptaan Tuhan itu terdiri atas 4 fundamental. Nah, yang pertama itu ada material atau bendawi, yang selanjutnya ada keadaan psikis, ketiga keadaan spiritual,
Dan juga keempat ada keadaan transendental. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama pada fundamental pertama yaitu materi. Nah, dalam pandangan psikologi Islam ini, keadaan bendawi dengan keadaan psikis dan keadaan psikis ini adalah hukum-hukum atau sunatullah yang keadaannya ada di balik bendawi tersebut. Nah, misalnya gini, di mana konsepnya itu seperti konsep dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat yang dimana konsep dunia itu adalah alam bendawinya. Nah, sedangkan akhirat itu adalah hukum-hukum atau sunatullah yang kehadirannya ada di balik bendawi. Nah, nanti kedua ini tuh secara bersamaan akan membentuk wilayah. Nah, ini wilayahnya. Membentuk wilayah, ini yang di bulatan besar ini adalah wilayah wilayah alam yang bukan wilayah goib. Nah, sedangkan nanti dunia spiritual atau transendental ini termasuknya ke dalam wilayah goib. Ini yang bergerigi ini adalah wilayah goib yang akan mengatur dan menentukan semua hukum alam dalam wilayah alam bendawi dan juga alam psikis manusia. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya itu ada formulasi doktrin dari para kaum sufi. Nah, kaum sufi ini membuat formulasi doktrin buat menggambarkan keberadaan realitas yang ini. Nah, keberadaan realitas ini disebut dengan bendawi, psikis, dan juga spiritual. Nah, masuknya ini, berada di sini. Nah, yang R ini adalah keberadaan realitas. Nah, di sini tuh ada bendawi, psikis, dan juga spiritual. Yang mana nanti tingkat realitas selanjutnya, pada tingkat realitas selanjutnya, itu adalah sifat ilahiyah atau sifat-sifat Tuhan. Nah, dari formulasi doktrin ini muncullah formulasi atau realitas kelima yang bisa disebut juga dengan lahut. Lahut itu apa sih? Lahut itu berasal dari prinsip ontologis dari keseluruhan realitas tersebut. Jadi keseluruhan yang ada dari realitas ini. Nah, realitas tertinggi ini adalah esensi ilahi yang bisa diistilahkan dengan ahud. Nah, ini ahud ini adalah realitas tertinggi. Ada esensi ilahi. Nah, ahud itu wujud Tuhan yang gak bisa dicapai oleh apapun dan wujudnya itu absolut, murni, dan juga sempurna. Nah, dari ketiga wilayah terakhir ini, yang T yang di sini, yang di formula kelima itu adalah lahut. Nah, dari ketiga wilayah terakhir ini, wilayah ini adalah konsep sufi yang tadi sifatnya ilahiyah. Nah, ini tuh sifatnya sifat ilahiyah.
Nah, sifat ilahiyah ini disebut juga dengan lahut. Nah, lahut dan juga hahut ini, lahut dan juga hahut ini akan menjadi wilayah, ini akan menjadi wilayah transendental dalam realis menurut konsep psikologi Islam yang nantinya nggak bisa dicapai oleh sains, tapi harus diakui keberadaannya dalam ontologi dan epistemologi psikologi Islam. Nah, dari situlah realitas-realitas tadi menjadi sumber inspirasi, landasan filosofi, dan juga acuan dasar untuk merumuskan paradigma psikologi Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan sedikit, dan kurang lebihnya jika ada yang kurang jelas atau ada perkataan yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.